Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nur dengan NIM 2005-120-4037 dari kelas TA20. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul standarisasi jaringan komputer. Standarisasi ini adalah merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Pengertian 7 OSI layer. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model layer OSI dibagi dalam dua grup. Yang pertama, upper layer dan lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah pada lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Nah, pada OSI layer ini terdapat beberapa lapisan. Yang pertama, lapisan paling atas yaitu lapisan ketujuh, ada application layer. Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama ada HTTP, yang kedua ada FTP, yang ketiga ada NFS, DNS, POP3, MIME, SMB, dan NNTP, dan DHCP. Selanjutnya ada presentation layer. Berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini, yang pertama ada Telnet, yang kedua ada SMTP, dan yang terakhir ada SNMP. Yang kelima ada session layer. Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang berada di dalam lapisan ini, yang pertama ada NetBIOS, yang kedua ada NetBEWI, yang ketiga ada DSP, ada PAP, SPDU, dan RCP. Yang keempat ada transport layer. Berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama ada TCP dan UDP. Dan pada lapisan ketiga ada network layer. Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan ini ada IP, ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Yang kedua ada data link layer. Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Protokol yang berada dalam lapisan ini ada PPP dan SLIP. Dan pada lapisan ke-1 atau lapisan paling bawah ada physical layer. Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Protokol yang berada dalam lapisan ini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini. Bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar. Untuk selanjutnya ada pengertian TCP/IP. TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Berfungsi sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar
data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Untuk TCP/IP ini terbagi menjadi bagian-bagian. Yang pertama ada protokol lapisan aplikasi. Bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Protokol ini mencakup protokol Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, ada Domain Name System atau DNS, ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, ada File Transfer Protocol atau FTP, Telnet, SMTP, SNP, dan masih banyak protokol yang lain. Yang kedua ada protokol lapisan antar host, berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Protokol dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Dan yang ketiga ada protokol lapisan Internet Work, bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atau routing dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini adalah Internet Protocol atau IP, Address Resolution Protocol atau ARP, Internet Control Message Protocol atau ICMP, dan Internet Group Management Protocol atau IGMP. Dan yang terakhir yaitu protokol lapisan antarmuka jaringan, bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP/IP ini dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN seperti halnya Ethernet dan Token Ring, MAN dan WAN seperti halnya dial-up modem yang berjalan di atas public switch, telepon network atau PSTN, Integrated Service Digital Network atau ISDN, serta Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Selanjutnya ada pengalamatan. Protokol TCP atau IP menggunakan dua buah skema pengalamatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah komputer dalam sebuah jaringan atau jaringan dalam sebuah internet network, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada pengalamatan IP yang berupa alamat logis yang terdiri atas 32 bit atau 4 oktet berukuran 8 bit yang umumnya ditulis dalam format www, xxx, yyyy, dan bahkan zzzz. Yang kedua ada Fully Qualified Domain Name atau FQDN. Alamat ini merupakan alamat yang dipresentasikan dalam nama alfanumerik yang diekspresikan dalam bentuk nama underscore host, nama underscore domain, di mana nama underscore domain mengidentifikasikan jaringan di mana sebuah komputer berada, dan nama underscore host mengidentifikasikan sebuah komputer dalam jaringan. Pengalamatan FQDN digunakan oleh skema penamaan domain name system atau DNS. Sekian penyampaian materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.